selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis Hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang peninjauan kembali yang digelar, Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas. Bukti pamungkas tersebut diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan juga memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Pemirsa, Saka Tatal berterima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap proses hukum peninjauan kembali yang diajukannya. Ia berharap sidang PK kasus Vina yang membuatnya dipenjara selama 8 tahun bisa berhasil memulihkan nama baiknya. Pendapat Saka, ya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Jadi pendapat Saka ini semoga PK yang Saka ajukan ini jawabannya lebih maksimal mungkin apa yang diharapkan. Jadi Saka juga berterima kasih atas dukungannya buat teman-teman Saka ataupun dari warga Saka. Ada juga dari netizen juga atas dukungannya. Saka berterima kasih atas meluangkan waktunya. Padahal Saka ini tidak pernah mengharapkan kedatangannya. Saka ini benar-benar kaget. Ada teman-teman yang rela kerjaannya ditinggalkan. Warga meneriakan yel-yel dukungan untuk Saka Tatal saat jalani sidang lanjutan peninjauan kembali. Dukungan mengalir karena masa yakin Saka Tatal tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dukungan mengalir kepada Saka Tatal saat menjalani sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Masa pendukung Saka menyanyikan yel-yel dukungan di depan kantor PN Cirebon. Di depan masa pendukung Saka Tatal, tim kuasa hukum Saka memberikan semangat dan larut bersama-sama. Masa menilai Aib dan Rudiana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merusak anak bangsa. Saka Tatal juga diyakini tidak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hari ini yang kita hadir di sini oleh sebab musababnya adalah perbuatan Rudiana. Ya, manusia yang paling kejam saat ini adalah orang yang saat ini menjadi Kapolsek. Ya, maka menurut saya dia tidak pantas jadi Kapolsek. Ya, dia pantasnya ada di jeruji besi, bukan ada di kantor polisi. Ya, dan juga hari ini juga dia sudah melakukan perlawanan terhadap Kapolri dengan menggunakan jasa-jasa advokat swasta. Pada lanjutan sidang peninjauan kembali hari ini, termohon dari pihak jaksa penuntut umum menolak pengajuan dan dalil dari Saka Tatal. Padahal kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan 10 bukti pamungkas untuk memulihkan nama baiknya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.